Ada kuasa yang tercurah saat kami memuji Yesus, Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Ada berkat yang tercurah saat kami menyembah Yesus, Tuhan ditinggikan sampai selama-lamanya. Hai teman-teman, kalian pernah gak sih, kan ini udah, sekarang aku umur berapa ya? 22. Terus bentar lagi kan umurnya mau merit tuh. Gimana ya, kayak belum yakin gitu loh. Kadang seneng banget, kadang biasa aja. Jadi kayak kalau mau pacaran ke nikah tuh umur segini kayak lagi pusing banget deh. Bingung juga harus yang gimana sih kriterianya. Terus ya yang supaya nanti pernikahannya bagus lah. Apalagi teman-teman aku juga ada yang bahkan belum punya pacar gitu loh. Sampai mereka tuh bilang, aduh gak mau ah, nanti aku trauma pacaran buat apa, nanti juga putus. Kayaknya sekarang lagi rame juga sih yang soal ya adalah soal gamer gitu kan, yang dia dia diselingkuhin. Terus kayak semakin tidak yakin dengan hubungan kita sekarang mau gimana. Pasti tau lah tuh si gamer itu tuh yang katanya ada kasus lah dia diselingkuhin. Ini pertama kali banget gue bikin live terus kayak Halo Ciwina. ya hai. Aku mau request nih. Apa? Gak ganggu kan? Hah? Gak ganggu kan? Enggak. Oke, tadi aku dengar sedikit Ciwina bahas-bahas tentang relationship nih. Kebingungan about relationship. Aku punya solusinya nih. Mau tahu nggak solusinya itu apa? Apa? Solusinya itu, aku punya event IG Live hari Senin besok di Instagram @gbippl jam 8 malam. Nah, kita akan bahas tuntas tentang relationship talks. Mau tahu nggak pembicaranya siapa? Siapa? JJ Simko Putra, kenal nggak? Hah? Nggak tahu itu siapa sih? Aku juga nggak kenal, cuman aku dapat informasi bahwa dia adalah salah satu pester di GBI PRJ Jakarta dan co-founder Fuse Jakarta dan managing director dari Simland. Jadi aku tertarik banget nih sama IG Live ini about relationship. Nah, kayaknya pertanyaan-pertanyaan Ciwina tadi bisa terjawab di IG Live ini. Seperti itu. Kapan tadi? Hari Senin? Hari Senin jam 8 malam di Instagram GBIPPL @gbi.ppl. Jadi jangan lupa untuk join Instagram live kita. Gitu. Oke, itu bakal bahas tentang relationship gitu. Yes, bahas tuntas tentang relationship. Kalau Ciwina mau nanya-nanya juga atau teman-teman semua mau nanya, itu bisa langsung. Nanti kita akan oper ke pembicara kita yaitu JJ Simko Putra. Seperti itu. Itu bisa meyakinkan aku untuk menikah. Oh, tentu saja bisa. Oke, itu akan informasi. Semoga membantu ya Ciwina. Dadah. Thank you, El. Bye-bye. Nah, tadi Yoel kan join tuh, dia bilang katanya hari Senin itu jam 8 ada event di @gbippl itu tentang relationship itu. Nah, nanti juga aku bakal ikutan kayak mungkin aku bisa dapat ilham dari sana ya. Kita lihat saja nanti. Buat yang belum punya pacar juga nggak apa-apa lah, ikut aja. Siapa tahu yang join live-nya bisa jadi jodoh gitu kan, kita nggak tahu ya. Ya berdoa saja semoga ikut event dapat jodoh gitu ya guys. Nanti hari Senin ya jangan lupa ikutan dan jangan galau-galau lagi. Aku juga mau berusaha lah supaya nggak galau-galau lagi. Shalom semuanya. Shalom. Aku percaya
percaya kita semua dalam lindungan Tuhan selalu, amin. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi, yuk kita tenangin hati kita rendahin hati kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi ya teman-teman. Yes. Kita percaya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala perkara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
kami Bapa. Terima kasih. Kami masih bisa beribadah, Ya. datang ke hadirat-Mu meskipun ini online, tapi kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Bapa. Bersama kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kiranya Engkau yang selalu pimpin hidup setiap kami Bapa, Engkau yang selalu lindungi setiap kami. Kami percaya Engkau selalu beserta kami Tuhan. Aku aman dalam-Mu Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Sebentar juga kami ingin memuji dan menyembah nama Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami ingin menyembahkan seluruh hati kami untuk Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah dan memuji Engkau Bapa. Kami ingin menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yuk buat kita semua. Shalom semua. Shalom. Kita semua kayaknya semangat-semangat nih ya. Semangat-semangat walaupun kita nggak ngelihat kalian, tapi kalian pasti semangat. Lebih semangat dari kita, amin? Amin. Kita di sini mau berikan yang terbaik sama Tuhan. Karena Tuhan udah ngasih kita, ngasih kuasa yang begitu dahsyat. Sehingga sampai saat ini kita masih aman, sehat selalu di hadapan Tuhan, amin. Ku diberi kuasa. Angkat tangan semuanya ya.
memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan kebesaran Tuhan teman-teman. Yes. Semakin excited buat ketemu Tuhan nih teman-teman. Beri tepuk tangannya di atas kepala. Kita sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Katakan bersama-sama, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau serta dengan iman kami Yesus. Dengan imanku ku disamakan. Sama-sama katakan, oleh kuasa Yesus. Sama-sama lompat bareng-bareng teman-teman. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sama-sama kita mau ulangin lagu dari awal. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Yesus. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama katakan lagi teman-teman. Lembah yang kelam kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku disamakan. Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama teman-teman. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sama-sama kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Namamu ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Kalian semua pasti masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Tapi sekarang bukan saatnya memuji lagi. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita siapin hati kita siapin diri kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita lebih lagi yuk nyanyi lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kegarapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan Tuhan. Kami boleh ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kami boleh beribadah lagi Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini bisa menjadi kebenaran firman-Mu, menjadi rema untuk setiap kami Tuhan, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus, Kau yang tuntun kami ya untuk mengerti firman-Mu hari ini. Kau yang pimpin sepanjang firman ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Mungkin dari kita udah memasuki era new normal, ada yang mulai bekerja dengan jam yang normal, dari Senin sampai Jumat, Sabtu libur, atau teman-teman yang sekolah, yang kuliah juga ada yang masih UAS kuliahnya, ada yang sekolahnya udah bagi rapot, udah lulus. Ya, pokoknya selamat buat kalian yang udah naik kelas, yang udah masuk semester baru. Aku mau nanya nih sama teman-teman semua, gimana sih perasaannya bisa menghadapi yang namanya new normal? Mungkin sebagian dari kita ada yang ngerasa, aduh aneh ya, nggak biasa nih, biasa bisa hangout nih kalau liburan, ke mall mungkin, ke tempat wisata, ada yang keluar kota, menghabiskan waktu sama teman-teman gitu di luar rumah. Tapi dengan adanya new normal, pandemik seperti ini, kita ruang geraknya terbatas. Kita nggak bisa ke tempat umum seenaknya. Nah, tapi aku mau tanya satu hal. Dalam kehidupan spiritual kita bersama Tuhan, apakah kita punya yang namanya new normal? Karena sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, seharusnya kita memiliki new normal juga dalam kehidupan spiritual kita. Apa sih yang dimaksud new normal bagi orang percaya gitu? Pertama, kita cek dulu nih, kita udah jadi murid Kristus yang sejati belum? Nah, aku mau ajak kita cek ya sama-sama. Nah, apakah kita udah menjadi murid Kristus yang sejati? Ciri murid sejati ada 3. Yang pertama, ada iman yang sejati, dia punya iman yang sejati. Yang kedua, memiliki buah yang sejati. Ketiga, dia akan menghasilkan murid Kristus lainnya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang iman sejati. Iman sejati. Seseorang bisa menjadi murid sejati kalau dia sudah lahir baru. Nah, seseorang lahir baru karena sudah memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati didasarkan oleh apa? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam hidupnya. Yang kedua, menghasilkan buah yang sejati. Buah sejati ada apa aja sih? Kita bagi jadi 3 ya. Ada buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Nah, jadi kalau buah pertobatan artinya kita hidup radikal. Sekalipun kita terjatuh ke dalam dosa, kita akan bangkit lagi. Kita minta ampun dan kita nggak akan balik lagi. Metanoia, berbalik 180 derajat. Yang kedua, ada buah jiwa-jiwa. Dia akan menjangkau orang, nggak cuman duduk diam sebagai jemaat, tapi dia rindu untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang lain, menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Yang ketiga, dia punya buah pelayanan. Dia rindu melayani Tuhan lebih lagi. Nggak cuman duduk diam di gereja, dengerin firman, nyanyi-nyanyi biasa, tapi dia rindu untuk memakai talentanya yang udah Tuhan kasih untuk melayani Tuhan. Nah, yang ketiga ada discipleship, yaitu menghasilkan murid Kristus lainnya, pemuridan. Ya, jadi dia nggak akan duduk diam, ya udah asal saya udah diselamatkan, ya udah orang lain biarin aja. Nggak kayak gitu. Ya, jadi yuk kita cek apa kita udah punya 3 ciri ini sebagai murid yang sejati. Nah, kalau udah, seharusnya kita punya perubahan gaya hidup. Nah, orang percaya harusnya berubah gaya hidupnya. Kenapa? Karena kan kita udah kenal sama Tuhan Yesus. Ya, jadi seharusnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yuk. Nah, kita baca ya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17, kita belajar 3 poin. Pertama, di ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi, Tuhan pengen kita tuh perhatiin gaya hidup kita gimana sih?
kita harus perbaiki gaya hidup kita yang buruk menjadi yang benar. Lalu ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan pengen kita bijak dengan waktu yang kita punya. Fokus sama pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, tanggung jawab kita. Jangan di luar itu kita udah ngerjain yang lain, tapi tanggung jawab kita nggak dikerjain. Malah jadinya buang waktu. Nah, ayat 17, mengertilah kehendak Tuhan. Artinya gini, kita harus punya tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa sih yang mau Tuhan taruh buat hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup ini? Karena kehidupan kita hari-hari ini di kondisi yang pandemik seperti ini justru lebih normal dari biasanya. Sadar nggak sih kita semua gitu bahwa gaya hidup yang seperti ini adalah gaya hidup yang Tuhan mau sebetulnya. Nah, aku mau ajak kita belajar 3 gaya hidup yang seharusnya kita miliki sebagai murid Kristus. Yang pertama, hiduplah dengan benar dan bijak, ya. Seperti yang Efesus 5 ayat 15-17 katakan tadi, janganlah hidup seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Apa sih orang bebal? Ya, orang bebal itu orangnya nggak mau dikasih tahu, nggak mau dinasehatin, nggak mau dengar omongan orang, nggak mau terima kritikan dan masukan. Jadi dia cuman, ya udah pokoknya saya benar. Nah, tapi hiduplah bijak, hiduplah seperti orang arif. Dia bijaksana, dia wise. Dalam pengambilan keputusan pun, dia nggak gegabah. Dia mencari ketetapan-ketetapan dan kebenaran-kebenaran. Nah, jadi dalam keadaan kita yang saat ini, Tuhan tuh mau ngajarin apa sih? Mungkin sebagian dari kita ngerasanya nggak nyaman nih. Kok Tuhan tega sih? Ini pandemik, kan padahal Tuhan bisa langsung berhentiin aja. Orang badai aja bisa berhenti gitu. Nggak semudah itu ya. Tuhan mau ngajarin yang lain buat kita. Ada 3 hal. Tuhan pengen kita untuk lebih banyak waktu untuk Tuhan, lebih banyak waktu untuk keluarga, dan lebih fokus dengan hal-hal yang penting. Lebih banyak waktu sama Tuhan tuh, ya kita kan selama ini sebelum pandemik ini terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sibuk sama sekolah, sama kursus atau les, sama pelayanan, sama pekerjaan atau bisnis. Ya nggak salah sih, karena itu memang ya kita sebagai pelajar kita sekolah, kita sebagai mahasiswa ya kita kuliah, kita sebagai staf karyawan ya pergi bekerja. Tapi sadar nggak sih, kita tuh terlalu sibuk gitu dengan semua itu. Kita lupa renungan, pulang ke rumah udah capek. Kita nggak penyembahan, nggak worship secara pribadi di rumah. Kita juga mungkin sama keluarga, jadi nggak ada mesbah keluarga. Kita quality time dengan orang tua, kakak adik, saudara-saudara, mungkin ada kakek, nenek, kita tuh kurang gitu quality time-nya. Kita nggak tahu keadaannya, sesungguhnya tuh mereka tuh seperti apa, kesehatannya seperti apa, hari ini mengalami apa. Kita nggak akan tahu segitunya. Sedangkan dalam pandemi kayak gini kan kita di rumah. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi, kita ketemu sama orang tua, kakek nenek mungkin yang serumah, sama kakak adik. Kita tahu apa yang mereka lakuin dari pagi sampai malam mau tidur. Mungkin mamahnya masak, papahnya beres-beres di rumah. Ya, nah Tuhan juga pengen kita rawat diri, karena kita terlalu sibuk gitu dengan kerja. Kita, aduh males nge-gym, aduh males olahraga, Sabtu libur, ya waktunya gue bangun siang gitu. Jangan sampai kita nggak rawat diri kita juga gitu ya. Nah, lebih fokus dengan hal-hal yang penting. Apa sih hal yang penting? Mungkin kelihatannya sepele nih ya, misalnya beresin kamar. Kan di kamar juga banyak mungkin baju-baju yang udah lama nih nggak kepake. Emang udah tipis, udah ada yang bolong-bolong. Ya emang sih enak, tapi kan udah kelamaan juga buat apa. Udah setahun nggak pernah dipakai juga. Ada barang-barang bekas kayak mungkin yang cewek-cewek suka ada notes atau memo, binder yang nggak kepake. Ya ngapain ya dulu kita beliin yang kayak gitu. Padahal sampai gede juga nggak dipakai-pakai gitu. Ya mungkin kalian bisa pakai di kantor, pakai saat kuliah untuk catatan. Ya kita semua terlalu sibuk gitu dengan tanggung jawab kita, dengan kebiasaan kita, rutinitas setiap hari. Tapi dengan adanya pandemi kayak gini, kita jadi lebih perhatian gitu dengan orang rumah, dengan apa yang bisa kita beresin, ya. Jadi itu yang pertama, gaya hidup yang benar dan bijak. Yang kedua, gaya hidup secukupnya. Kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman,
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Pernah nggak kalian ngecek apa sih yang paling penting, apa sih yang jadi prioritas dalam hidup saya? Bagi aku, dan aku harap kalian pun sama, yang pertama pasti Tuhan. Karena tanpa Tuhan, ya rasanya hampa gitu. Hidup tuh flat banget gitu, kayak nggak ada pegangan yang kuat gitu, nggak ada harapan. Nah, yang kedua ada kesehatan. Sehat itu mahal banget harganya. Coba bayangin orang-orang yang udah jaga kesehatan aja masih bisa sakit gitu, apalagi kita yang nggak jaga badan, nggak jaga kesehatan. Ini nyambung dengan poin yang nomor 3, yaitu makanan. Kalau kita perhatiin apa yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita minum vitamin, kita makan makanan yang bergizi, sayuran hijau, buah-buahan, daging yang seger, ya itu otomatis jadi kekuatan masuk nutrisi ke dalam tubuh kita. Kita bisa lebih sehat, asupannya cukup. Nah, yang keempat ada pakaian. Bersyukurlah kita punya pakaian yang layak pakai. Kita ke kampus nggak malu, kita bekerja nggak malu, kita ketemu orang juga nggak malu. Kita punya pakaian yang layak, yang bagus. Bagus untuk dilihat, nyaman untuk digunakan. Coba lihat orang di luar sana, yang mungkin, maaf kata, kerjanya mengemis setiap hari di jembatan, di kolong jembatan. Pakaiannya udah lusuh, warnanya nggak tahu warna apa, udah luntur, udah kumel, bolong, compang-camping. Bersyukurlah kita yang punya baju, mungkin belinya di Mangga 2, bukan di Menggo gitu, ya. Lalu yang kelima, rumah, tempat tinggal. Bersyukur kalian punya tempat tinggal yang layak, bukan di emperan kayak orang-orang yang nggak punya rumah. Mereka cuma bisa tinggal di emperan toko, nggak punya selimut, bahkan aku pernah lihat yang dia narik gerobak dan anaknya pun tinggal di dalam gerobak itu. Tas sekolahnya pun, tas untuk belajar, ya di dalam gerobak itu gitu. Jadi cuma ngandelin ya gerobak itu aja gitu tempat tinggalnya. Paling ngepul di mana gitu, berhenti, udah buat tidur malam-malam. Bersyukurlah kita punya rumah yang cukup, rumah yang bersih, rumah yang nyaman. Kita bisa kumpul sama keluarga kita, nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu. Nah, di 1 Timotius ini dibilang, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa sih yang dimaksud cinta uang? Cinta uang, ya artinya nggak mengenal, nggak mengerti apa itu kata cukup. Dia akan terus-terusan bekerja, forsir dari pagi sampai malam, usaha, buka toko, segala macem. Dan ya tujuannya untuk apa? Uang, saya butuh uang. Ya betul sih gitu, kita semua perlu uang. Siapa sih yang nggak butuh uang saat ini gitu? Mau uang cash, mau yang cashless, semuanya butuh uang. Tapi jangan sampai uang jadi tuannya kita gitu. Jangan sampai uang yang mengendalikan hidup kita. Justru kita yang harusnya berhikmat untuk mengelola uang, mengendalikan uang, ya. Berapa banyak pun harta yang kita miliki itu nggak akan pernah cukup, ya. Mungkin banyak dari kalian, oh, ya saya sih nggak cinta uang karena hidup saya diberkati, dilimpahi. Sebenarnya teman-teman ngerti nggak sih apa arti kata diberkati? Diberkati artinya seberapa banyak yang bisa kita nikmati dan yang bisa kita beri, bukan merupakan yang bisa kita miliki. Karena yang kita miliki itu semuanya fana gitu, semu. Saat kita udah meninggal dunia, Tuhan panggil kita, ya kita nggak bawa apa-apa gitu. Tapi dengan kita bisa nikmatin apa yang kita hasilkan, kita bekerja, kita bisa enjoy the weekend gitu, kita bisa nonton bioskop, kita liburan, bisa liburan, walaupun cuman ya keluar kota lah yang deket gitu, Cianjuran, Cirebonan, kayak gitu. Tapi kan kita bisa nikmatin gitu hasil kita sendiri. Nah, dan kita juga kalau diberkati artinya kita bisa memberi gitu, kita bisa memberi lebih. Kita udah tercukupi, kita bisa memberi. Nah, aku pertama kali tahun ini, saat pandemik ini, memberi kepada orang yang membutuhkan, yang di pinggir-pinggir jalan. Ya unik sih rasanya gitu. Ya mungkin kalian juga ada yang bingung kali ya, gila lu masa sih baru pertama kali ngasih ke orang? Ya emang baru pertama kali aja gitu, bukan yang nggak pernah tergerak, tapi ya biasanya lewat sekolah, zaman SD mungkin, ya nyumbang lewat sekolah untuk ke panti asuhan, nggak pernah secara langsung gitu. Tapi kemarin ya aku nyerahin secara langsung ke orangnya. Ya mungkin dikit sih isinya gitu, 1 kantong cuman sembako pun nggak bener-bener 9 bahan pokok, paling cuman kayak mie instan, kue cemilan gitu, minuman. Tapi begitu kita kasih,
Bapak permisi ya, ini buat bapak, buat ibu, buat anaknya. Aduh iya Neng, matur nuhun. Makasih ya, semoga diberkahi ya Neng. Walaupun mereka cuman kayak gitu, tapi mereka mendoakan kita gitu. Dan itu tuh berharga banget buat mereka. Bahkan kita yang memberi punya kebahagiaan yang lebih double gitu happiness-nya. Dan membuat aku jadi melihat, wah gila sih, bersyukur banget kita masih bisa memberi buat orang lain gitu. Mereka hidupnya susah, harus cari kerja di jalanan, mereka harus pakai kostum badut mungkin, mereka harus cari mulungin sampah gitu ke gerobak mereka. Jadi yuk sama-sama ngerti yang namanya kata cukup ya. Yang ketiga, gaya hidup yaitu bijaklah dengan waktu. Kita ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, maksud di sini bukan literally menghitung hari ke-1, hari ke-2, ke-3, dan seterusnya, enggak. Tapi, ya Tuhan pengen kita sadar gitu. Waktu kita di bumi ini itu terbatas, kita nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Jadi, pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, ya. Live your priority. Ya, kalian punya prioritasnya apa? Coba kalian list deh dalam kehidupan kalian. Oh, nomor 1, Tuhan dan pelayanan. Nomor 2, keluarga. Nomor 3, sekolah, kuliah, pekerjaan. Kalian harus menghidupi apa yang jadi prioritas kalian. Jangan keluar dari prioritas itu. Ingat poin yang tadi sebelumnya disebutin, kita harus fokus dalam hidup kita. Fokus dengan tujuan hidup kita. Dan prioritas itu membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Carilah tujuan hidup kita di dalam Tuhan tuh apa sih? Tuhan mau saya kerjain apa dalam hidup ini? Jangan semau-maunya, karena kan kita udah jadi murid Kristus nih, hidup kita bukannya kita lagi, tapi ada Yesus dalam kita gitu. Jadi, ya bukan maunya sendiri, tapi kita harus tanya, Tuhan mau saya ngapain dalam hidup ini? Aku mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup aku. Nah, di Mazmur 37 ayat 25, ya intinya janganlah kita khawatir, karena kekhawatiran akan hidup, artinya kita belum sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Kan kita udah jadi murid Kristus, udah percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Namanya Tuhan, penguasa tunggal, berarti kan dia akan menjamin hidup kita. Nggak cuma menjamin keselamatannya aja, tapi kehidupan kita, keseharian kita. Tuhan jamin semuanya. Ya, jadi yuk kita review gaya hidup yang benar itu apa sih? 1, gaya hidup yang benar dan bijak. 2, gaya hidup yang secukupnya. 3, bijaklah dengan waktu. Ya, jadi aku sampai di sini aja. Ya, aku harap kalian tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mari kita tutup ibadah hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua bisa sama-sama belajar untuk menghidupi gaya hidup yang benar Tuhan, yang bijak. Kami bisa mengerti apa arti kata cukup, kami bisa bijak dengan waktu yang kami miliki Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Kami nggak mau hidup untuk diri kami sendiri, tapi ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang ambil alih setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami Tuhan, kuliah kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang pimpin Tuhan jalan kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday guys, God bless you.